Bab 007. Tangan gue kenapa? Bingung Rahmi memperhatikan tangannya yang gemetar dan tidak berperasaan saat dia mencoba memegang setir motornya. Dia tidak bertenaga. Tangan gue kenapa sih? Rahmi sudah mulai frustasi. Dia berusaha menggerakkan tangannya tapi seperti mati rasa. Rahmi mencoba mengepalkan tangannya tapi gemetar. Dia diam sejenak menghela nafas mengatur tenaga dan keseimbangan tubuhnya. Tangannya perlahan dia gerakkan dengan pelan. Hingga tak lama kembali seperti semula lagi. Untunglah bisa, gue harus balik ke apart. Rahmi dengan cepat memacu motornya untuk kembali ke apartemennya. Dia memakai helm full face hingga tidak ada yang melihat kondisi wajahnya. Itu bukannya Guin itu ya? Mana? Itu yang di lampu merah sebelah kiri, motornya sama, iya, dia tuh ngapain ya? Ngak tahu, acuhnya lalu tidak peduli lagi. Berbeda dengan sang ketua terus memperhatikan Rahmi sampai lampu berganti warna. Kalian duluan, gue ada urusan, kemudian melaju pergi tanpa peduli teriakan teman-temannya. Deakak. Setelah sampai di apartemen Rahmi langsung naik tanpa membuka helmnya. Sedari tadi dia sadar kalau sedang diikuti tapi dia tidak peduli karena menurutnya itu bukan berbahaya. Yang dia pedulikan sekarang harus sampai di kamarnya segera untuk istirahat. Sedari semalam ponselnya tidak dia aktifkan lagian tidak akan ada yang mencarinya. Setelah masuk baru Rahmi membuka helm menuju kamar membersihkan diri dan mengganti baju. Kayaknya gue harus ke rumah sakit buat periksa tangan gue, gumangan Rahmi. Sementara Algaskar saat ini sedang berada di bawah, tepat di gedung apartemen Rahmi. Ternyata yang sedari tadi yang mengikuti Rahmi adalah Algaskar. Jadi dia tinggal di sini, guman Algaskar Halo. Halo, Tuan muda, saya hanya menemukan alamat rumah dan apartemen yang ditempati Nona Rahmi. Alamatnya sudah saya kirim di Anda. Apa lagi? Untuk sekarang hanya itu Tuan, tapi saya merasa ada yang janggal dengan keluarga mereka. Kalau tentang itu saya sudah tahu, cari tahu lagi. Baik Tuan, saya laksanakan. Tut, siapa sebenarnya dia? Kenapa identitasnya susah ditembus bahkan orang kepercayaan bokap gue sekali? Nok. Sebuah motor sport yang dikendarai Rahmi memasuki sebuah parkiran salon yang cukup terkenal. Rahmi masuk tanpa membuka helm. Silahkan masuk Kak, ada yang bisa dibantu, ramah pegawai salon tersebut. Saya mau di makeover. Baik silahkan masuk. Kakak ingin seperti apa? Tanya pegawai itu lagi. Rahmi membuka helm dan terlihatlah muka lebamnya yang sudah tidak terlalu bengkak tapi lukanya masih basah. Saya mau tutupin luka saya, datar Rahmi langsung duduk di kursi salon. Pegawai itu cukup terkejut dengan kondisi wajah Rahmi. Baik Kak, tunggu sebentar saya siapin dulu. Pegawai itu langsung pergi dari sana. Tak lama keluar seorang wanita setengah baya yang masih terlihat cantik. Sepertinya dia owner salon ini. Ada yang bisa dibantu, ucapnya ramah kepada Rahmi. Rahmi mendongak melihat orang itu kemudian menjawab, saya mau nutupin luka di wajah saya, ucap dingin Rahmi. Tapi saya lihat luka kamu masih basah dan cukup parah, apa tidak diobati dulu? Saya takutnya akan tambah parah kalau di make up, saran wanita itu, merasa kasihan dengan Rahmi. Entah apa yang terjadi dengan gadis yang dia yakini sangat cantik ini walaupun wajahnya penuh luka dan lebam. Komentar bab 126 catatan penulis. Saya sudah obati, saya hanya tidak ingin ke sekolah dengan penampilan seperti ini, bohong Rahmi. Dia tidak pernah mengobati lukanya, semoga saja tidak infeksi. Anda ingin mengobati saya atau saya akan pergi cari salon yang lain? Tanya Rahmi yang mulai tidak sabaran, apalagi sebentar lagi dia akan masuk. Baik kami akan menutupi luka di wajah kamu, putus wanita itu. Kemudian memerintahkan pegawainya untuk memakaikan make up di wajah Rahmi. 15 menit berlalu muka Rahmi selesai ditutupi dengan make up dan sudah lebih baik. Jika dilihat sekilas seperti tidak memakai apa-apa, kecuali jika diperhatikan.
Rahmi sampai di sekolah tepat waktu, untungnya tangannya tidak gemetar lagi sehingga dia bisa sampai dengan cepat. Memasuki kelas ternyata guru belum datang, dia menjadi pusat perhatian karena kemarin sempat tidak masuk dan bermasalah dengan Bu Sari karena tidak ikut mengerjakan tugas kelompok dan tidak hadir. Kemarin, jadi dia disuruh menghadap dengan Bu Sari. Tok tok, tok. Masuk, teriakan dari dalam membuat Rahmi membuka pintu dan masuk. Ibu panggil saya, tanya Rahmi datar. Rahmi. Iya, silahkan duduk. Kenapa kamu tidak ikut mengerjakan tugas kelompok yang ibu kasih dan kamu juga tidak masuk kemarin? Saya lupa kalau ada tugas, dan kemarin saya bangun telat, datar Rahmi terlihat santai, benar-benar tidak. Terlihat sedang berbohong, tatapan dan ekspresi yang sulit dimengerti membuat siapapun tidak dapat menebaknya. Rahmi, saya tidak bisa menerima alasan kamu, dan itu tidak masuk akal, kecuali kalau kamu memang tidak ingin mengerjakan, tegas sang guru. Saya akan kerjakan sendiri, santai Rahmi, bukan itu masalahnya Rahmi. Tapi ini adalah kerja kelompok dan kamu adalah murid baru, seharusnya awal masuk kamu memberi kesan dengan kami, bukan malah mendapat laporan dari teman kamu, nasihat Bu Sari lagi, saya tidak akan ulangi lagi, masih tetap santai. Bu Sari menghela nafas panjang melihat murid barunya itu, baik karena ibu juga butuh nilai kamu dalam. Tugas ini sebagai nilai pertama, silahkan kamu kerjakan sendiri di perpustakaan dan kumpul sebelum jam istirahat, perintah Bu Sari. Rahmi langsung keluar menuju perpustakaan untuk mengerjakan tugas yang diberikan dengan santai tanpa beban sedikitpun. Rahmi sedang fokus mengerjakan tugas yang diberikan tanpa disadari Algaskar duduk di kursi di depan Rahmi. Deheman Algaskar membuat Rahmi mendongak memicingkan mata bingung melihat Algaskar ada di sini. Lo kenapa di sini? Tanya Algaskar tiba-tiba. Nugas, singkat Rahmi. Lo kenapa ngak datang kemarin? Tanya Algaskar penasaran. Gue lupa ada tugas sekolah. Kesiangan, singkat Rahmi lagi kembali mengerjakan tugas. Lo pikir gue percaya? Senyum miring Algaskar, lo ngak percaya juga gue ngak peduli. Cuek Rahmi tidak peduli dengan Algaskar, apa yang lo sembunyiin sebenarnya, ucap tiba-tiba Algaskar. Rahmi mendongak dengan muka bingung menatap Algaskar, sembunyiin apa, bukannya lo udah tahu semuanya. Bukan itu. Urusannya sama lo apa, kita kenal aja enggak, ngapain harus peduli urusan gue, tegas Rahmi kemudian beranjak pergi dari sana meninggalkan Algaskar yang terdiam. Kenapa gue kepo sama dia sih? Ngak penting banget, kesal Algaskar pada dirinya sendiri kemudian ikut beranjak dari sana. Setelah mengumpulkan tugas Rahmi langsung ke kantin untuk makan, bukan hal susah mengerjakannya bagi Rahmi, dia memiliki otak yang cerdas dan pintar jadi bukan masalah. Gue kira lo ngak bakal masuk sekolah dengan muka luka lo itu, ternyata lo cukup pintar ya buat nutupin, bisikan tiba-tiba di telinga Rahmi. Lebih tepatnya gue bukan orang yang lemah, luka kecil doang langsung masuk rumah sakit, sinis Rahmi kemudian mendongak melihat Naila. Lo ngak usah macam-macam, luka lo belum sembuh jangan sampai gue bikin nambah, senyum mengejek Naila. Lo pikir gue peduli? Santai Rahmi. Kemudian beranjak dari sana tidak peduli dengan Naila yang emosi di sana. Entah kenapa kali ini Rahmi cukup emosi, tidak seperti biasanya yang bisa menahan emosinya. Dia merasa ada sedikit getaran di hatinya walau hanya sedikit, tapi dia bisa merasakan tidak seperti dulu yang seolah mati. Apa Rahmi mulai mengharapkan sosok seorang ayah atau membutuhkan seseorang untuk bersandar? Rahmi merasa setelah kejadian kemarin dia merasa lemah, dia merasa bisa merasakan sakit bukan fisik tapi hati. Apa yang terjadi sama gue? Ngak mungkin sesuatu yang sudah mati, hidup kembali, lirih Rahmi. Berbeda dengan dulu, sekarang Rahmi sudah banyak berinteraksi dengan orang-orang, dia merasa energinya terkuras tapi di sisi lain dirinya juga perlahan mulai berubah. Rahmi, lo kemana aja kemarin? Gue udah hubungin lo tapi ngak lo angkat, terus lo juga ngak masuk sekolah. Pertanyaan beruntu dari Agnes ke Rahmi saat Rahmi memasuki kelas.
Rahmi hanya terdiam, dia cukup berusaha mati-matian untuk menahan emosi, jangan sampai dia berurusan. Kembali dengan inti Alistair. Sorry gue lupa, pelan Rahmi tapi masih terdengar datar. Ya udah ngak papa, lo kan baru pertama jadi mungkin lo belum terbiasa, maklum Agnes tersenyum manis. Ke arah Rahmi, Agnes ingin sekali berteman dengan Rahmi. Dia merasa Rahmi tulus dan apa adanya tidak fake seperti temannya yang lain. Rahmi berjalan ke kursinya untuk duduk, dan diperhatikan oleh inti Alistair sedari tadi. Kakak. Sekarang sudah waktunya pulang, semua murid sudah pulang kecuali Rahmi yang masih berjalan di koridor sekolah. Dia tampak sengaja pulang paling akhir. Dia berjalan menuju motornya, untungnya saat ini tangannya tidak gemetar lagi jadi dia bisa bawa motor pulang. Karena kejadian kemarin gue ngak lanjutin pencarian soal Sonia dan Felix, guman Rahmi dalam hati. Saat di pertengahan jalan tiba-tiba tangan Rahmi gemetar lagi dan tidak merasakan apa-apa, "Sit ini tangan gue kenapa lagi?" Kesal Rahmi juga was-was karena jalanan ramai dan dia tidak bisa mengendalikan motornya, dan sialnya di depan lampu merah dengan sekuat tenaga dia membelok motornya hingga menabrak trotoar jalan. BRAKK. Semua pengendara jalan melihat ke arahnya dan hanya ada beberapa pejalan kaki yang berusaha membantu, sedangkan sedari tadi Algaskar juga ada di sana memperhatikan Rahmi. Sedari Rahmi mulai tidak bisa mengendalikan motornya, saat Rahmi jatuh dia kaget dan segera menghampiri untuk membantu. "Bangak papa, mau dibawa ke rumah sakit?" tanya salah satu pejalan kaki di sana. "Ngak usah pak. Mbak bisa bawa motornya?" tanyanya lagi. "Bisa kok pak." "Ya udah hati-hati ya." Lalu mereka pergi dari sana setelah melihat Rahmi sudah berdiri. "Lo ngak papa?" ujar tiba-tiba seseorang membuat Rahmi menoleh. "Algaskar, lo ngapain di sini?" bingung Rahmi. "Gue ngak sengaja lihat lo jatuh," jawab Algaskar. "Gue anterin lo ke rumah sakit." Lanjutnya, "Ngak usah, gue udah ngak papa," tolak Rahmi. "Lo yakin bisa?" ragu Algaskar. "Bisa." Rahmi kemudian berjalan ke arah motornya menaiki dan mencoba untuk menjalankan dengan Algaskar tetap di belakangnya. "Gimana? Bisa?" tanya Algaskar melihat Rahmi hanya diam saja. Rahmi tidak menjawab karena jujur tangannya masih gemetar dan dia benar-benar tidak bisa merasakan apapun. "Tangan gue kenapa sih?" keluh Rahmi dalam hati dan tetap berusaha menggerakkan tangannya. Rahmi sudah menggapai setir berusaha menjalankan tapi dia hampir terjatuh karena tidak merasakan menyentuh apapun, untungnya langsung ditahan oleh Algaskar. "Gue anterin lo pulang," putus Algaskar tanpa bantahan. "Gue bisa sendiri," tetap datar Rahmi. Tanpa menjawab Algaskar langsung menurunkan Rahmi dari motor dan membawanya ke motornya dan Rahmi tidak bisa memberontak karena yang ditarik adalah tangan kanannya. "Naik," ucap Algaskar, kemudian mau tidak mau Rahmi naik dan Algaskar melaju pergi dari sana. Oeok. 15 menit mereka sampai di gedung apartemen Rahmi. "Lo tahu dari mana apartemen gue?" tanya Rahmi penasaran. "Lo ngak perlu tahu?" Tidak mungkin Algaskar bilang kalau dia pernah mengikuti Rahmi sampai ke apartemennya. "Ya udah Tangs, lo boleh pulang," usir Rahmi cuek. "Lo ngusir gue?" kesal Algaskar. "Terus lo mau apa?" bingung Rahmi. "Gue anterin lo sampai masuk," bukan tawaran karena tidak ingin dibantah. "Gue ngak papa," keke Rahmi berjalan menjauh. Motor gue gimana?" tanyanya membalik kembali badannya menghadap Algaskar. "Gue bakal nyuruh orang buat anterin motor lo," jawab Algaskar. "Oh ya udah makasih," lalu kembali melanjutkan jalannya dan Algaskar mengikuti dari belakang. Rahmi sudah tidak peduli lagi, dia tetap melangkah ke arah kamar apartemennya. Setelah lift sampai Rahmi keluar masih dengan Algaskar di belakang. "Tangan lo kenapa?" tanya Algaskar tiba-tiba saat melihat sedari tadi Rahmi tidak pernah menggunakan tangan kanannya. "Tangan gue kenapa?" tanya balik Rahmi. Algaskar mendengus kesal. "Gue tanya kenapa balik nanya?"
Ya emang yang lo lihat tangan gue kenapa? Rahmi terlihat biasa tidak ingin memperlihatkan kondisi dirinya yang sebenarnya kepada orang lain. Sedari tadi lo nggak pernah gunain tangan kanan lo, ujar Al. Kata siapa enggak kok, elak Rahmi dan berusaha menggunakan tangan kanannya. Untungnya saat itu tangannya sudah sembuh tidak lagi gemetar. Pintu terbuka, nih gue pakai tangan kanan kan, ujar Rahmi, gue mau istirahat mending lo pulang, usir Rahmi saat akan masuk, ya udah lo istirahat, gue balik dulu nanti motor lo bakal diantar, kemudian Algaskar pergi dari sana. Gue nggak bisa terus-terusan kayak gini, gue harus periksa kalau gini terus gue udah nggak bisa naik motor lagi. Lirih Rahmi menatap tangannya bergantian menatap punggung Algaskar yang mulai menjauh entah kenapa Rahmi merasa setiap berhadapan dengan Algaskar sikap dingin dan datarnya perlahan berkurang. Tanpa memikirkan hal yang tidak penting Rahmi masuk ke dalam apartemen, dia tidak perlu memikirkan orang lain walaupun mungkin Rahmi merasa aneh dengan Algaskar tapi tidak membuat dia bisa percaya dengan orang kecuali dirinya sendiri. Rahmi tidak mau menunggu lama dia bersiap-siap untuk memeriksa tangannya. Gue pesan taksi aja biar nggak ada yang curiga, guman Rahmi karena sekarang make up yang dia pakai tadi pagi sudah hilang dan luka jebamnya terlihat kembali tidak lupa menggunakan masker, kacamata, dan topi, celana jeans hitam dan hoodie oversize warna abu tua. Rahmi turun dari lantai apartemennya setelah tang siang. Dipesan sudah datang. Rumah sakit, datar Rahmi setelah memasuki taksi, dan mendengar nada datar Rahmi sang sopir pun tidak berkomentar langsung menjalankan mobilnya. 30 menit perjalanan Rahmi sampai di sebuah rumah sakit tidak besar juga tidak kecil ini adalah rumah sakit cabang, dan Rahmi sengaja datang ke sini karena kemungkinan tidak ada yang mengenalnya beda jika ke rumah sakit besar, pasti ada saja orang tahu Rahmi. Ada yang bisa dibantu, sapa resepsionis di lobi rumah sakit. Saya mau check up, masih dengan nada dingin dan datar. Baik tunggu sebentar, jadwal check up hari ini adalah Dokter Ana saya hubungi dulu apa ada pasien, apa sudah ada janji terlebih dahulu, tanya resepsionis setelah menghubungi Dokter Ana. Tidak, singkat Rahmi. Kebetulan lagi kosong, silahkan masuk ke lantai 2 di situ ada ruangan Dokter Ana, arah resepsionis itu. Rahmi langsung pergi dari sana menaiki lantai 2, menyusuri koridor rumah sakit di lantai 2 mencari-cari ruangan Dokter Ana. Tiba-tiba Rahmi bersembunyi di tembok saat melihat seseorang yang dia kenal masuk ke sebuah ruangan yang ditebak Rahmi adalah ruangan inap. Wow, ada yang gue lewatin, guman Rahmi dingin melihat orang itu. Tapi bukan dulu itu yang harus urus, setidaknya dia tahu ruangan yang akan diselidiki selagi mereka tidak melihat Rahmi mereka tidak akan pindah. Setelah orang itu benar-benar masuk baru Rahmi keluar dari persembunyiannya kemudian berjalan ke ruangan Dokter Ana. Tok tok tok, masuk, instruksi dari dalam membuat Rahmi langsung masuk. Permisi, sapanya tapi tetap dengan nada datar, iya. Jadi ada yang bisa dibantu, ramah dokter cantik yang bernama Ana, saya mau check up, jawab Rahmi. Ada keluhan apa? Tangan saya pernah terbentur dan semenjak itu terkadang tangan saya gemetar dan tidak bisa merasakan apapun, jelas Rahmi. Baik saya periksa dulu silahkan, persilahkan sang dokter. Rahmi mengikut dokter untuk diperiksa dia berbaring di atas berangkar dan kemudian diperiksa oleh dokter. Silahkan duduk, pinta sang dokter setelah selesai memeriksa. Jadi gimana? Penasaran Rahmi. Dokter Ana tersenyum, ini terjadi karena sebuah benturan yang keras awalnya saya kira penyakit Parkinson tapi saya menemukan memar dan pembengkakan di lengan kamu. Juga terjadi retakan kecil yang menyebabkan rasa kebas. Tapi ini tidak bisa diremehkan untuk menyembuhkan kamu tidak boleh beraktivitas berat dan tetap harus terapi. Untuk sementara juga hindari menyetir mobil dan motor, kemudian seorang suster masuk membawa berkas hasil check up. Ini hasil check up kamu dan untuk jadwal terapi kamu bisa datang minggu depan, dan ini resep yang harus kamu tebus, jelas sang dokter hanya diangguki oleh Rahmi. Kalau gitu saya permisi,
Pamit Rahmi langsung keluar dari ruangan sang dokter. Saat di luar Rahmi memperhatikan ruangan yang dimasuki seseorang tidak ada tanda-tanda pergerakan, Rahmi kemudian langsung pulang tidak ingin gegabah dulu dia akan susun rencana sebelum menyelidiki ini. Nick, saya mau tebus obat, ucap Rahmi pada petugas apotik. Baik tunggu sebentar, sang petugas kemudian menyiapkan obatnya karena tidak ramai jadi tidak perlu antri. Saya juga mau obat merah, ucap Rahmi lagi. Baik, totalnya 250.000.